mewawancarai Ibu terkait hal-hal pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran yang ada di sekolah ini. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana caranya untuk bisa menerapkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, empati, dan kolaborasi kepada siswa? Penanaman nilai-nilai karakter itu memang sudah ada pada kurikulum yang berlaku saat ini. Untuk penanaman nilai-nilai tersebut, kita melakukan pembiasaan di setiap hari dalam kegiatan pembelajaran dan terintegrasi dalam setiap muatan pelajaran. Ya, jadi dalam setiap mata pelajaran itu harus terintegrasi dengan pembelajaran nilai-nilai karakter, karena kan ada 8 dimensi karakter yang sudah berlaku saat ini sesuai dengan kurikulum. Untuk pertanyaan kedua Bu, bagaimana visi dan misi sekolah dapat diterapkan ke dalam pembelajaran di kelas? Karena ketika tadi saya masuk itu ada beberapa visi dan misi. Untuk menerapkan visi dan misi ini di kelas itu seperti apa? Bagi tantangan Ibu sendiri. Yang pertama, visi misi itu kan dibuat dengan tim kurikulum sekolah. Kemudian disosialisasikan kepada siswa, kepada orang tua dan seluruh anggota di sekolah. Kemudian penerapannya sendiri tentunya yang menjadi misi dari sekolah itu terkandung juga di dalam kegiatan pembelajaran dan kebiasaan sehari-hari. Jadi nanti hasil dari pembelajaran itu sudah mengarah ke visi dan misi. Dan untuk orientasi pedagogis, bagaimana Bapak atau Ibu menerapkan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada peserta didik di kelas? Banyak metode yang digunakan untuk pembelajaran yang berpusat kepada murid atau peserta didik di kelas. Jadi belajar di kelas itu harus menyenangkan, ya, melibatkan semua murid di kelas. Jadi guru tidak hanya menggunakan metode ceramah di kelas, melalui game, kemudian ice breaking, kemudian kita menggunakan audio visual yang bisa digunakan untuk menarik peserta didik belajar di kelas, melalui lagu mungkin, kemudian ada game yang bisa digunakan dalam mengerjakan LKPD di satu pembelajaran itu. Ya, kita kemarin sudah menggunakan game secara tidak langsung. Saya sudah mengajarkan coding AI kepada peserta didik melalui game dan melalui pembelajaran langsung. Hasilnya mereka mengirim hasil pembelajaran mereka ke grup kelas. Jadi mereka membawa alat komunikasi, kemudian kita memberikan latihan-latihan soal melalui game, kemudian kuisis, dan saya sudah mengajarkan mereka untuk membuat prompt pada coding AI di situ. Oh iya Bu. Tapi untuk metode apa Bu yang paling efektif digunakan untuk mendorong keaktifan dan kemandirian siswa? Biasanya menggunakan ice breaking dan game. Game yang sangat menarik anak-anak itu. Terus ini buat kelas selanjutnya adalah apa tantangan Ibu nih dalam menerapkan metode tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Karena kan ini untuk membantu keaktifan dan kemandirian siswa. Ya, tentunya metode yang kita gunakan itu tidak mungkin begitu aja, kan ya. Jadi anak-anak tertarik. Tantangannya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Jadi ada anak yang tidak paham dengan teknologi, ada fasilitas teknologi yang tidak dimiliki oleh anak, sehingga kita bisa menggunakan slide video, menggunakan proyektor. Di situ anak-anak fokus dengan proyektor yang ada. Jadi anak-anak itu sering bercanda gitu kan ya. Jadi melalui slide kita tayangkan video pembelajaran, fokus. Kemudian kita juga tayangkan hal-hal yang lucu-lucu gitu kan dari anak-anak. Jadi anak nggak bosan, makanya banyak. Dan bisa juga kita belajar langsung di lapangan, tidak monoton di kelas belajarnya. Ada prakteknya juga? Iya, ada prakteknya juga.
Baik Bu, itu untuk orientasi pedagogi dan fondasi belajar pedagogi. Dan selanjutnya yang saya pertanyakan adalah orientasi manajerial. Jadi saya ini ingin bertanya, bagaimana peran manajemen sekolah untuk membantu para guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas? Tentunya peran kepala sekolah itu sangat penting dalam mendukung pembelajaran, terutama dari segi penyediaan media pembelajaran. Ya, media pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru, kemudian pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Tentunya dukungan seorang manajer itu sangat penting, terutama motivasi seorang pimpinan kepada pendidik. Terkadang anak yang tidak mengerti kepala sekolahnya siapa, jadi kepala sekolah harus turun langsung ke lapangan, memperhatikan dan melihat bagaimana perkembangan siswa yang ada di sekolah ini, kebutuhan apa yang harus disiapkan, itu sangat mendukung. Oke Bu. Kemudian sejauh mana nih Bu perencanaan pembelajaran di kelas atau di suatu sekolah sejalan dengan visi dan misi di sekolah tersebut? Jadi sudah sejauh mana ketika Ibu merencanakan ini dengan sejalan dengan visi dan misi Ibu? Tentunya pembelajaran di kelas itu memiliki batasan. Ada batasan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum. Tentunya disesuaikan dengan apa sih tujuan sekolahnya. Kan kita berharap siswa yang kita hasilkan dari sekolah ini itu mampu memiliki karakter. Nah, sehingga sampai dengan sejauh ini kita sudah kurang lebih 50% lah untuk menyampai ke tujuan visi misi ya, karena memang ada budaya lingkungan, kemudian pendidikan global, di situ kita bisa mencapai ke sana. Kurang lebih 50% kita sudah mencapai. Iya. Itu terima kasih Bu, itu untuk orientasi manajerial. Kemudian yang saya ingin tanyakan adalah terakhir nih, orientasi keberlanjutan. Terakhir, bagaimana cara guru menanamkan nilai keberlanjutan, pertama peduli lingkungan, tanggung jawab, empati kepada para siswa dan pembelajaran sehari-hari? Tentunya dari pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita sampaikan ke peserta didik setiap harinya, kita praktek langsung. Kita praktek langsung ke lapangan, bagaimana sih caranya kita peduli dengan lingkungan. Contoh, di setiap hari guru dan siswa itu memantau kepedulian anak-anak bagaimana membuang sampah. Ya. Bagaimana anak-anak harus membiasakan membawa tempat makan dan tempat minum sendiri. Nah, di situ kita melakukan pemantauan secara langsung masing-masing guru di kelas, kemudian pada saat istirahat, bahkan kepala sekolah pun standby di kantin. Anak yang tidak membawa tempat makan dan tempat minum itu tidak diizinkan untuk jajan. Oke, baik. Jadi itu cara sekolah bagaimana melakukan pembiasaan supaya berkelanjutan setiap hari. Oke Bu, baik, terima kasih ya untuk wawancara kali ini. Dan yang siapa kalau bisa tahu? Bu Dwi Pujiastuti. Bagian kelas 5B. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, dan sukses untuk semuanya. Ya, terima kasih Bu.